Tuh. Oke, baik. Untuk semua anak ibu, apa kabar semua? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua. Jadi hari ini hadir semua nggak, tidak nak? Hadir semua? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu nak ya. Coba kita baca sama-sama. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tadi ya, Allah berikan hari ini kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin. Oke. Baik, jadi kita sudah berdoa tadi. Nah, jadi sekarang kita materi kita ya. Jadi masih ingat nggak materi yang kemarin? Minggu kemarin kita materinya tentang apa, Nak? Keanekaragaman hayati. Iya, keanekaragaman hayati. Nah, Ibu mau tahu, masih ingat nggak kira-kira ya? Keanekaragaman hayati itu ada berapa dan apa saja? Siapa saja? Oh ya, Sepi. Iya. Iya, bagus ya untuk Sevi. Ya, bagus. Berarti harus ingat ya. Oke, berarti ada 3 nah ya. Tadi ada gen, ada spesies, dan ada ekosistem. Ada 3. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Masih ingat nggak nih? Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati itu? Masih ingat apa itu manfaat keanekaragaman hayati? Masih? Oke, boleh Cuk Mahiska. Iya. Sebagai sumber pangan, pakan, dan sadang. Sebagai sumber kebutuhan segar, obat-obatan, kosmetik, aspek budaya, dan sumber ilmu pengetahuan. Boleh. Bagus ya untuk ada yang bisa menambahkan lagi? Kira-kira keanekaragaman hayati tadi udah disebutkan banyak ya. Ada kira-kira yang menambahkan lagi untuk apa sih keanekaragaman hayati itu manfaatnya? Dia tahu nggak? Betul tuh. Jadi tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian untuk apa? Iya, obat-obatan. Karena kan obat-obatan itu banyak nah ya. Jadi jangankan di hutan itu di sekolah kita ini banyak. Walaupun itu ada kunyit, ada serai, itu bagus untuk obat. Nah, kemudian Ibu mau tanya satu lagi, apa ya? Apa saja upaya yang dilakukan agar kelangsungan keanekaragaman hayati itu tetap ada? Upayanya apa saja? Ada yang bisa? Oke, boleh Nak? Dengan negosiasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Oke, bagus ya. Yang lain? Masih ingat kan? Iya. Jadi banyak sekali Nak ya. Antara manfaat tentang keanekaragaman hayati minggu kemarin kita baru aja selesai. Baru aja nilainya alhamdulillah bagus nilai anak-anak Ibu semua, jadi ada peningkatan. Nah, jadi untuk hari ini Ibu mau bahas materi baru. Tapi sebelumnya gini. Tadi kayaknya ada yang pilek-pilek atau ada lagi info ya. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Ada nggak yang kira-kira pernah mengalami yang namanya influenza atau flu? Pernah ya? Nah, ini ada yang pilek soalnya. Flu ya, kamu lagi flu Nak ya? Nggak apa, coba sembuh ya. Nah, ada yang pernah ngalamin nggak? Bagaimana dampak atau bagaimana orang kalau misalnya lagi flu itu bagaimana?
Nggak bisa bernafas, boleh, sesak ya. Kemudian apa lagi? Demam, sakit Demam, kepala, iya. biasanya hidung tersumbat, juga ingusan, serta meriang. Meriang ya, kamu lagi flu ya, nggak apa-apa, kita langsung pada objeknya nah ya. Nah jadi itulah, jadi kamu sering minum air hangat nah ya. Jadi memang kita kalau flu itu memang ya harus, karena kesehatan tuh mahal harganya, betul kan? Oke, jadi materi kita memang hari ini tentang virus. Iya, jadi makanya ibu tanya kenapa, jadi itu tentang virus nah ya. Nah, jadi kita akan melihat apa saja ini yang namanya, jadi manfaat karya-karya yang hayati sama di sini influenza ya. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya kesehatan. Oke, ini ada yang tahu ini apa? Corona. Gambar virus sama tim medis. Gambar virus sama tim medis, yakin? Iya ya. Ini kapan ini? Pernah nggak ini ngalamin? Corona ya, alhamdulillah kita sini sehat nah ya. sehat. Ya, karena memang daerah kita ada juga yang terkena ya. Nah, jadi tapi alhamdulillah sehat kembali. Nah, ini adalah gambar tim medis ya sama virus corona. Ada yang tahu nggak sih? Bu mau tanya ini, virus itu apa ya? Virus. Iya, coba nak. Ya, menular ya. Ya betul, virus. Oke, bagus ya dari Rizka. Oke, kemudian ibu mau tanya lagi, bagaimana upaya, ada nggak sih upaya untuk kita biar nggak terkena itu? Apa saja yang kita lakukan biar kita nggak terkena yang namanya virus corona, ada nggak? Step-stepnya tahu? Caranya biar nggak kena virus corona? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, oke. Memakai masker, Cuci tangan. jaga jarak, cuci tangan, oke, bagus. Nah itu biar mencegah namanya tidak terjadi namanya corona. Iya, jadi masker ini untuk apa fungsinya? Mencegah Ya. penularan udara. Iya, untuk mencegah penularan penyakit. Iya, nggak apa-apa. Langsung, apa lagi? Iya, jadi pakai masker ya. Sekarang masih ada yang pakai masker tidak? Masih ya? Apalagi kita berpolusi ya, masih ya. Polusi udara ya bagusnya dipakai. Karena apa? Kita sistem imun kita sendiri yang tahu ya. Karena terkadang orang nggak apa-apa kalau misalnya kena hujan, kena apa-apa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang memang rentan, sel imunnya rendah, itu mudah sekali nah ya. Karena yang tahu sel imun itu adalah kita sendiri. Nah, jadi materi kita pada hari ini itulah virus. Ya, jadi virus ini global nah ya. Istilahnya memang apa ya? Virus ini hanya terjadi pada makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk mati, dia hinggap nggak? Enggak ya. Jadi dia memang pada makhluk hidup. Iya, seperti itu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah jadi untuk kita mengetahui ya sejarah yang namanya virus itu bagaimana, kemudian untuk mengidentifikasi ya, kemudian bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kemudian adapun metode yang ibu gunakan di sini adalah PBL. Jadi PBL di sini apa nak? Problem Based Learning itu adalah di mana tugas kalian sebagai peserta didik itu biar mengetahui, biar mencari informasi, biar berpikir ya untuk mencari akar masalah atau rumusan masalah. Nah, jadi ibu harap dengan adanya metode ini jadi bisa untuk kita menambah ya ilmu pengetahuan kita, walaupun hanya kita materi sekarang memang tentang virus ya nah ya. Nah kemudian sebelum kita masuk ini ibu mau kasih nampak
Video. Oke, Ibu mau kasih LKPD ya, sebentar ya. LKPD. Coba dengerin. Oke, ini ada LKPD ya. Ini Ibu bagikan, nanti kita akan melihat yang namanya video. Video ini adalah di mana dia memiliki masalah. Nah, ini tugas kita adalah untuk mencari akar masalahnya dan rumusan masalahnya. Ini dia. Ini ada yang kurang ya, Bu kasih ya. Ini ada LKPD bahan bacaan. Ini bahan bacaan untuk kita tahu jawabannya, solusinya. Ini dibaca ya, di ini kan. Iya. Nah, ini. Oke, baik. Jadi sebelum kalian kerjakan, nah ini kita lihat dulu video ini. Nah, tapi sebelumnya di saat kita melakukan kegiatan LKPD ini, Ibu menilai, Nak. Jadi menilai bagaimana keseriusan kalian, bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi dan terutama kekompakan. Ya, jadi ini adalah per kelompok ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu akan menampilkan namanya video, nanti tentukan rumusan masalahnya. Oke, disimak dulu ya. Nggak connect ya? Oke, didengar, diperhatikan, dan nanti tugasnya mencari rumusan masalah ya dari tugas ini, video ini.
Dan yang keempat, ikuti arahan yang berwenang karena pandemi internasional. Kita perlu memimpin, kita perlu bergerak bersatu bersama-sama. Oke, bagaimana untuk Anda? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Oke. Sudah lihat, Mak ya? Sikapi corona. Oke, jadi sudah lihat semua videonya tadi? Oke, sekarang dari videonya tadi ada nggak kira-kira yang rumusan masalahnya apa dan kira-kira apa yang rumusan kalian yang kalian amati tadi? Hanya bulat tadi ada yang menulis, ada yang serius ya, ada yang memperhatikan. Nah, Ibu mau bertanya, boleh nggak ya sebelum kalian membuat LKPD, Ibu mau bertanya rumusannya masalah apa yang ada berdasarkan video tadi? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, boleh silakan, Zahra. Bagaimana dampak pandemi atau COVID terhadap kesejahteraan masyarakat? Iya, terus? Bagaimana upaya-upaya pencegahan penularan virus dan apa kandungan yang dimiliki oleh virus? Iya. Ada lagi? Itu saja. Oke, tepuk tangan aplaus untuk kelompok ini. Ya. Jadi Ibu suka ya. Jadi setiap ada itu betul-betul diperhatikan, betul-betul disimak. Ya, itu perlu namanya literasi ya. Jadi kita perlu namanya video audio. Ada yang bisa? Oke, kelompok ini. Boleh, silakan. Apa rumusan masalah yang diambil berdasarkan video tadi? Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Iya. Dan apakah virus itu bisa hidup di benda-benda seperti kursi atau meja? Ya, berarti tadi kan ada dibilang tentang ini ya. Dia karena makhluk hidup ya. Oke, baik. Bagus untuk kelompok 1. Oke, semua. Oke, jadi itu dia rumusan masalah dari dua kelompok tadi ya. Yang hasil dari mendengarkan dari video tadi langsung ya. Ada yang bisa lagi? Oke, boleh. Tidak apa-apa, pakai bahasa sendiri aja. Apa itu virus? Oke. Apa saja dampak atau gejala dari orang yang terkena virus? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus? Ya, bagus ya. Jadi untuk kelompok 1 ya, terima kasih. Lupa Ibu. Oke, bagus ya anak ya. Jadi kan karena memang kasus virus ini memang meledak pas waktu tahun berapa itu 2009 pertama ya. Itu iya. Kemudian sampai ke Indonesia juga ya anak ya. Yang banyak orang memang yang meninggal, banyak orang kejadian yang memang tiba-tiba. Nah, apalagi yang berasal di daerah Cina ya, seperti tadi kalian bicarakan bahwa memang di sana kasusnya memang perdana di sana ya. Oke, jadi itu adalah rumusan masalah ya yang sudah diutarakan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang tugas kalian silahkan menjawab di LKPD langsung. Nanti hal-hal yang kurang paham boleh ditanyakan sama Ibu. Silahkan dikerjakan per kelompok. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, kerjakan tadi rumusan masalahnya ditulis aja di sini. Ya, boleh ditulis di sini langsung. Iya, di sini langsung ditulis. Ya, ada yang kurang paham? Boleh juga. Boleh sama. Kamu tulis ini yang tadi ya. Iya, ada betul tuh. Jadi kalian menyimak gitu ya. Nggak apa-apa nak. Dia pakai ini sendiri nggak apa-apa. Walaupun mungkin nanti ya disesuaikan dengan yang digambar. Oke, ada yang kurang paham dari kelompok ini? Nggak ya? Oke, di kelompok ini ada yang paham? Ada yang nggak paham nak? Oh, ini rumusan masalah. Ya. Tadi kan kalian udah utarakan tadi rumusan masalahnya tadi ya. Ini tinggal ditulis aja di sini aja. Ada berapa? Ada 3. Nah, itu
isi saja rumusan masalahnya apa saja, ditulis di sini. Nah, nanti sejarahnya kalian cari di buku, di ini ada nih. Mana tadi yang buku itu? Itu. Yang ini ya, materi. Jadi usul peserta didik dan guru. Nah, ini jawabannya di sini ditulis langsung. Iya, yang ini bisa ditulis ini terus. Iya, nggak apa-apa. Langsung dikerjakan di situ, nggak usah di kertas. Ini ada yang bertanya ya. Tadi kan ada yang gambar tadi itu yang tentang virus. Nah, itu kan bisa kalian jelaskan di sini saja. Ya, ditulis saja, jangan di kertas lagi, langsung keterangannya. Misalnya tadi apa? Ada yang jawab kapsit ya. Gitu. Jadi di sini terus. Nah, jadi langsung di LKPD-nya terus dijawab ya. Ada yang kurang paham lagi? Oke, Ibu mau nilai dulu dari kelompok ini. Ini disimpan aja tasnya, Nak. Iya. Ya, dikerjakan bersama ya. Oke. Bagaimana kelompok ini? Well, ya. Lanjut terus. Oke, kelompok 1. Ada yang kurang paham? Ada yang nggak ngerti? Ya. Sejarah itu yang tadi. Yang kayak di papan tadi kan, kalian ada ya itu. Ya. Nah, ditulis saja. Yang kalian yang lain bantu ya. Jadi yang satu menulis, yang satu menjawab, gitu udah cepet. Ya. Berarti kerjasama.
benar. Ada tuh di bahan Al-Ajar itu buku bacaan itu dibaca. Di buku cetak juga ada, boleh dipakai juga. Ini tulis terus nih. Ya, yang lain bisa dibantu baca boleh. Ya. Jadi biar cepet ya, karena nanti kita ada presentasi. Diempat aja dulu. Terus itu ya. Nah, nanti bila kalau sudah selesai ya, kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD. Ya, Nak ya. Jadi nanti Ibu harap kita tampilnya di depan aja ya, boleh ya. Jadi jangan di tempat kelompok lagi. Jadi nanti kita tampil berdiri aja. Jadi yang lain bisa melihat gitu. Tampilan kelompok mana saja yang nanti kita akan lihat kelompoknya masing-masing. Oke, dikerjakan terus ya. Yang tidak mengerti boleh ditanya sama Ibu.
Bagaimana? Sudah siap? Ada yang sudah siap? Belum? Baik, kerjakan terus. Oke, kelompoknya udah siap belum? Udah, oke lagi. Lanjut. Oke, kelompoknya udah siap? Oh, yang udah siap boleh dibaca-baca karena nanti kita presentasi ya. Iya, jawab aja. Iya, jawab terus. Kan bahan ajarnya ini, bahan bacaannya inilah ada jawabannya kan di sini bahan bacaannya. Ada ini. Nanti apa saja ya di bahan bacaan itu kan. Ini udah siap, ada yang kelompok ini udah siap. Ya, udah siap ya. Nanti ditampil semua, nanti berdiri aja boleh ya. Jadi jangan ya. Karena kebetulan 3 ya kelompoknya. Nggak apa-apa lah. Ups. Oke, nggak apa-apa. Ibu tunggu ya sebentar lagi. Dikerjakan terus.
Gimana? Sudah siap? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, boleh sekarang kita siap-siap mempresentasikan di depan ini. Nanti kita berdiri aja ya kalian ya semua di sini. Nanti tentukan terus siapa yang juru bicaranya, siapa yang jadi MC-nya. Jadi nanti disiapkan. Oke, Ibu maunya dari yang mau saja dulu. Dari kelompok mana aja? Apa dari kelompok 1 boleh? Kelompok 1 pertama. Oke, boleh. Silakan dari kelompok 1. Berdiri sini ya, boleh ya? Oke, Nak, silakan. Sudah siap kelompok 1? Oh iya. Ya, sabar dulu ya kelompok 1 lagi menulis hampir selesai. Udah selesai. Oke. Baik, berdiri saja di sini. Iya. Silakan nanti bagi kelompok lain mempersiapkan pertanyaannya, Nak ya. Jadi nanti ditanya dan nanti kelompok ini yang menjawabnya. Oke, baik. Silakan bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan adapun kami dari anggota kelompok 1 ingin sampai saya Diana Fadila sampai saya memprediksi Ya. baiklah kami akan presentasikan oleh bacakan Oke. Iya. Baca terus dari sini. Silakan. Ayo kelompok 1. Yang lain persiapkan terus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel di atas, masalah apa yang muncul dalam partikel kalian? Tuangkan dalam bentuk rumusan masalah pada kotak yang terjadi di bawah ini. Kemudian diskusi dengan kelompok untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul. Baik, jawaban yang di atas yang ditemukan, apa saja ciri-ciri dari virus itu? Apakah virus itu bisa hidup di benda-benda seperti kursi atau meja? Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Jelaskan sejarah penemuan virus secara singkat. Virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Meyer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Bagaimana dampak pandemi atau COVID terhadap kesejahteraan masyarakat? Oke. Ada lagi? Ada nih, Nak, kelompok ini mau bertanya. Iya. Silakan. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya virus? Sekian. Iya. Gak tahu yang mana. Oke, silahkan dijawab yang bisa-bisa saja dulu. 2 aja ya? Oke, silahkan, Nak. Kesadaran masyarakat. Yang bisa-bisa aja dulu dijawab.
Yang lain diperhatikan ya, didengar. Apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus? Kapsid merupakan protein sehubung atau pembungkus asam nukleat. Asam nukleat pada virus menyimpan informasi genetik yang ia perlukan dalam sintesis protein. Ini sama seperti pada organisme lain. Kebanyakan virus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA rantai tunggal. Tidak semua virus memiliki sampul atau pembungkus. Pembungkus tubuh virus ini merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Iya, bagaimana? Sudah betul ya? Oke, ayo semangat lah. Aduh. Rata-rata hari ini banyak kurang sehat ya. Ibu juga lagi kurang sehat nih. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Sudah habis? Satu lagi. Oke, ada lagi yang bertanya lagi nggak? Sudah, lanjut ke kelompok 2. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus Naya. Yang penting berani tampil. Yes. Bagus anak ibu semua. Oh. Nah. Oke. Silakan sekarang kelompok 2. Boleh. Dipakai ini aja biar terdengar. Ya, kalau nggak kayak gini nggak nampak wajah-wajahnya kan. Makanya sekali-kali kita harus tampil. Walaupun lagi keadaan kurang fit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebatas angan-angan dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Rahmah, M. Agil Fadilah, dan M. Kamal Saputra. Kami akan mempresentasikan materi mengenai virus yang akan disampaikan oleh Siti Rahmah. Berdasarkan rumus masalah yang kami temukan, 1. Apa itu virus? Apa saja dampak atau gejala dari orang yang terkena virus? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus? Sejarah penemuan virus secara singkat. Pada tahun 1893, Dmitry Ivanovsky, Rusia, melakukan penyelidikan yang sama dengan cara menyaring ekstra dari tumbuhan tembakau yang terkena penyakit dengan menggunakan saringan bakteri. Ia berhipotesis bahwa jika penyebab penyakit tersebut adalah bakteri, maka organisme tersebut tidak akan dapat melewati saringan bakteri. Namun, begitu hasil saringan disemprotkan ke pohon yang sehat, ternyata pohon tersebut terjangkit penyakit mosaik. Sungguh pun demikian. Ivanovsky tetap berkesimpulan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut adalah bakteri patogen yang berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri biasa dan menghasilkan racun. Racun bakteri itulah yang menyebabkan penyakit tersebut. Struktur virus. Yang pertama,
kapsid kepala, yang kedua asam nukleat, yang ketiga leher, yang keempat selubung, kelima serta ekor. 5 macam virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Arthropod Egg virus, morbillivirus, HIV, influenza rhabdovirus. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Dipersilahkan. Kelompok ini puitis sekali ya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ada? Silakan. Oh, boleh. Ya, silahkan. Apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus? Baik, ada lagi? Boleh satu lagi, silakan. Maaf, bisa diulangi? Kenapa infeksi virus itu mematikan? Tadi yang bertanya itu kelompok 3 kan, sama kelompok ini. Ya, coba didengarkan, Nak. Bisa diulang pertanyaannya? Apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus? Apa fungsi? Baik, fungsi dari bagian-bagian tubuh virus yang pertama kapsid, merupakan protein selubung atau pembungkus asam nukleat. Asam nukleat pada virus menyimpan informasi genetik yang ia perlukan dalam sintesis protein. Ini sama seperti organisme lain. Kebanyakan virus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA rantai tunggal. Tidak semua virus memiliki sampul atau pembungkus. Pembungkus tubuh virus ini merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Iya, bisa diterima. Oke, silakan dijawab dari kelompok 1 ya. Tadi Naya bertanya ya. Ya. Baik, kami akan mencoba menjawab kenapa infeksi virus itu mematikan. Karena bisa kita ketahui virus itu menyerang daya tahan tubuh kita. Apabila daya tahan tubuh kita melemah, maka penyakit bisa tersebar dengan cepat di dalam tubuh. Itu sangat membahayakan bagi organ-organ yang ada dalam tubuh, juga bisa menyebabkan kematian jika infeksinya sudah sangat besar dan tidak dapat lagi diobati. Iya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 kelompok 2 yang sudah mempresentasikan diskusinya ya, KPD-nya tadi. Jadi gini ya, apa istilahnya, diutarakan itu, Nak, jangan malu-malu ya, jangan, pokoknya semuanya tampil. Nah gitu, jadi karena mungkin malu ya, tapi sengaja loh ibu yang masuk di depan ya, jadi biar sekali-kali kita memandang kawan, Nak ya, jadi biar tahu, jadi biar konsentrasi gitu. Walaupun memang lagi keadaan kita ternyata sini kurang sehat ya. Oke, baik. Oke, lagi masih semangat tidak? Masih. Coba sekarang buat aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Ini yang mentang-mentang ibu sakit, kalian juga sakit ya. Kita walaupun sakit, Nak, ya berusaha lah
Semoga kita memang daya tahan tubuh kita tuh terkadang apa yang dikatakan oleh tubuh kita itu yang terjadi. Makanya jangan selalu menganggap bahwa aduh sakit, saya lemas. Jadi usahakan dengan kata-kata seperti itu terkadang kita terbawa ya. Jadi kalau misalnya sakit itu diinikan lah, kita itu perbanyak selawat ya. Jadi dengan kita menuntut ilmu itu banyak sekali pahala ya. Walaupun kita lagi sakit tetap pergi sekolah, tetap berusaha, insya Allah itu. Oke, bagi sekarang kelompok yang belum tampil, oke silakan kelompok 3. Silakan. Cewek-cewek semua ya. Kita di sini kurang cowok-cowok ya, banyak cewek-cewek kalau di sini. Iya. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua, berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sofia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Fitria Zahra. Di sebelah kiri saya ada Sofia Tuddini, di sebelah kanan saya ada Nurjannah, dan di sebelah Nurjannah ada Nurul Fadilah. Baiklah, kita akan memasuki pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Sofia. Kepada Sofia, silakan dibaca. Baik. Berdasarkan artikel yang sudah terurai pada LKPD kita masing-masing, dapat kami simpulkan bahwa virus adalah sesuatu yang bisa merugikan makhluk-makhluk hidup karena ia akan menyebabkan kematian dan hanya sebagian kecil jika terkena virus tersebut masih bisa disembuhkan. Karena bahaya-bahaya virus dan kandungan-kandungannya virus yang sudah dijelaskan memang benar bahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan dapat merusak cara perkembangbiakan bagi makhluk-makhluk hidup. Rumusan masalah yang dapat kami simpulkan yaitu: pertama, bagaimana upaya-upaya pencegahan penularan virus, yaitu menjaga daya tahan tubuh dan menghindari kerumunan. Dan yang kedua, ada apa kandungan yang dimiliki oleh virus, yaitu ada asam nukleat. Struktur virus terdiri dari asam nukleat berupa RNA atau DNA maupun tidak keduanya. Asam nukleat yang terdapat dalam virus dikelilingi oleh subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Dan yang kedua, jelaskan sejarah penemuan virus secara singkat. Kami menjelaskan oleh Wendell Stanley di tahun 1935 berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Dan yang ketiga adalah bagian-bagian virus. Bagian-bagian virus ada spikes, serat ekor, selubung, plat bawah, leher, kapsid kepala, dan asam nukleat atau disingkat dengan DNA. Struktur virus kita bilang yaitu terdiri dari atas kapsid, asam nukleat, leher, selubung, serta ekor. Dan yang kelima ada sebutkan 5 macam virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada flu, demam berdarah, polio, hepatitis, dan yang terakhir ada AIDS. Cukup sekian hasil presentasi kami. Ada pertanyaan? Mengapa virus itu berbahaya? Oke, terima kasih. Kenapa virus itu Saya yang akan menjawabnya. Mengapa virus itu berbahaya? Karena sifat virus yang merusak sel-sel tubuh. Virus ini bisa menyebar ke paru-paru dan seluruh pernafasan lain. Tetapi anehnya, sistem kekebalan tubuh kita merasa baik-baik saja. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Ada yang ingin bertanya Ada yang lagi? bertanya lagi? Oke, silakan. Salsabila.
Apa saja ciri-ciri dari virus itu? Ciri-ciri virus. Ukurannya sangat kecil, yaitu hanya berkisar 0,02 mikron sampai 200 mikron. Tubuhnya terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti berupa RNA dan DNA serta lapisan pelindung berupa protein. Virus bersifat parasit dan tidak bisa hidup tanpa inang. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi. Silakan. Oke, yang lain dipersiapkan pertanyaan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami mengenai virus. Adapun nama-nama kelompok kami, nama saya Ulfa dan Zahara dan Fitria Nuraini. Kepada Fitria Nuraini dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rumusan masalah yang dapat kami temukan yaitu mengapa infeksi virus ini mematikan, bagaimana bentuk struktur virus, dan apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus. Sejarah penemuan virus yang dapat kami dapatkan yaitu pada tahun 1897, Martinus Beegerich membuktikan bahwa agen penginfeksi dapat berkembang biak dan ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau biasa disebut dengan Venerable virus. Keterangan gambar virus yaitu ada kapsid kepala, asam nukleat, leher, selubung, plat bawah, speaker, dan serat ekor. Deskripsi struktur tubuh virus. Yaitu kapsid merupakan kulit protein yang melindungi atau menyelimuti genom virus. Kapsid terbentuk dari banyak subunit protein yang disebut dengan kasomer. Kapsid bertanggung jawab terhadap bentuk tubuh virus. Serabut ekor berfungsi untuk melekat pada sel inang. Asam nukleat. Kegunaannya asam nukleat yang ada di dalam virus adalah untuk memberikan instruksi pada bagian-bagian virus. Dan leher virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Tidak semua virus punya leher, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh dari kelompok ini, Naya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Baik. Oke, ada satu lagi. Nggak apa-apa, ditampung. Oke, boleh. Didengar aja, Naya. Silakan. Bisa dijelaskan keuntungan virus pada kehidupan sehari-hari? Baik, Ya, saya akan manfaat menjawab boleh pertanyaan juga. dari kelompok 1. Yaitu, Oke, silakan. bagaimana virus corona menyerang tubuh kita?
Paru-paru dan saluran nafas menjadi fokus utama dalam penerangan COVID-19 karena patogen SARS-CoV-2 terutama menyerang saluran pernafasan. Apakah bisa diterima? Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada kelompok 2, yaitu virus yang menguntungkan antara lain, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. 2. Bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. 3. Pengobatan secara biologis, yaitu untuk melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. 4. Ilmuwan dari Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurkannya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasitor. Baik, sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua ya, Naya? Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 4. Jadi semuanya sudah tampil ya? Bagus ya? Oke, jadi biar semangat sekarang, Ibu mau ice breaking. Jadi kalau Ibu bilang 1, tepuk tangannya sekali. Ibu bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang 3, tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang 1, 1. Oke? Kita prakteknya sekarang. Oke, tepuk tangan 2 kali. Wis. Konsentrasi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1, 2, 1. Bagus. Mantap ya. Yes, berarti konsentrasinya kuat. Ibu sengaja itu. Ya, biasanya kita buat bagaimana gajah itu besar tapi buahnya kecil. Berarti karena ini audio kita jalan beda-beda ya. Ada memang kita hanya dengan melihat saja, hanya dengan mendengar saja, ya. Nah, jadi anak ibu walaupun memang jam terakhir kita harus tetap semangat ya. Apalagi hari ini ada Jumat ya. Jumat itu penuh berkah. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok yang semuanya sudah mempresentasikan kelompoknya. Ibu mau melihat apakah dari tadi tampilan kalian itu apakah sudah paham materinya atau memang kurang paham. Nah, Ibu mau melihat apakah kalian sudah mengerti pemahaman materinya sampai sekarang ini? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Boleh Ibu bertanya ya? Oke, nah bagaimana menurut kalian dengan kita tampilkan tadi metode tadi, kira-kira bagaimana tanggapan kalian ya, biar jadi kita berinovasi ya. Jadi biar kita tahu bagaimana itu nanti sistemnya, biar kalian semangat untuk khususnya kelas kita ini. Oke,
ada nggak bagaimana materinya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Oke, siapa saja boleh, silakan. Oke, boleh. Bagi kami, khususnya saya, sangat Ya. merasa senang. Cara mengajar seperti ini membuat kami dapat berpikir dan berlatih dalam mencari solusi dan akar masalahnya atau rumusan masalah. Suasana hidup dan semangat, apalagi ada ditampilkan video dan gambar, membuat kami suka dan semangat. Oke, bagus. Terima kasih banyak ya. Ya, itu masukan untuk Ibu juga ya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau bertanya biar sampai kemana wawasan kalian itu, biar apakah sampai materi mana yang kalian pahami? Coba bisa nggak ada yang menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ada yang bisa membukakan? Silakan. Oke, boleh, silakan Nak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kami dapat menemukan atau menentukan bentuk-bentuk virus, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terinfeksi virus, juga kami bisa tahu bagaimana sejarah penemuan virus itu sendiri. Iya, bagus. Terima kasih ya buat Miftah ya. Oke, buat anak ibu semua, terima kasih semuanya yang sudah antusias, yang sudah bersemangat mempelajari materi kita pada hari ini, itu tentang virus. Nah, ini adalah materi di mana ini bisa saja orang lain bisa saja terkena ya. Jadi dia virus itu tidak mengenal yang namanya si A, si B. Ya, itu juga tidak mengenal yang namanya siapa, apakah orang tua, apakah dia itu anak-anak. Jadi semuanya dia akan menyerang ya. Karena virus itu pun tidak semuanya dia bisa ini ya, tergantung kekebalan tubuh seseorang. Baik, ini ada kesimpulan kita ya, bahwa ini biologi. Nah, ini tentang virus. Oke, baik. Nah, ini adalah bagaimana sih yang terjadi penyakit sekarang ini yang terjadi pada tubuh kita ya, dengan kejadian sekarang, dan sekarang masih ada juga itu di berita. Nah ya, masih ada juga orang yang mengalami seperti ini, cuman tidak seperti dulu ya, heboh sekali ya. Nah, ini adalah analisis kasus yang pernah terjadi bahwa di tahun 2022. Nah, ini kenaikan jumlah kasus corona ya, terutama waktu kita mau bulan Mei hari itu, hari Lebaran itu menonjol ya. Dan alhamdulillah sekarang Indonesia sudah lumayan. Oke, baik, ini adalah sejarah penemuan virus ya. Jadi ini sejarah penemuan virus itu pertama sekali itu dikemukakan oleh Adolf Meyer. Jadi dia melihat di suatu daerah ada tembakau, di mana tembakau tersebut terserang suatu penyakit, sehingga dia berantusias mencari solusi apa yang terjadi. Nah, kemudian Adolf Meyer itu kemudian dia setelah itu dia dengan melihat itu ternyata satu yang kena, kenapa harus terkena yang lain. Nah, jadi beliau mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang virus itu mudah sekali menyebar ya. Jadi virus itu bukan hanya di bukan hanya di manusia. Jadi dia ada di tumbuhan, di hewan dan manusia. Nah, virus ini pun dia tidak bisa hidup ya, kecuali dia hinggap di tempat yang makhluk hidup. Artinya dia tinggal tempat inang itu yang hidup. Jadi bagaimana cara dia patogennya itu ya, sel inangnya itu dipaksakan sehingga apa yang terjadi ya, tubuh kita itu bila kita kuat sel imun kita, dia tidak akan mudah tertular dan tidak akan mudah. Tapi bagi dia yang kuat itu bisa aja ya, Nak ya. Nah, ini ada kemudian ada satu lagi Dmitri Ivanovsky.
Martinus Mayeri, kemudian satu lagi Wendell Stanley. Ini adalah Wendell Stanley ini adalah mengemukakan tentang yang dia mengkristalkan daun tembakau. Ya, daun tembakau itu daerah itu banyak ya. Jadi mereka melihat sambil mengamati, dan virus itu memang sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita melihat virus itu bukan melihat berarti ada virus ini. Nah, itu bukan berarti dan berarti kata bisa melihat langsung. Tidak ya, karena ukuran virus itu 0,02 sampai 0,3 nanomikro. Jadi sangat-sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau mata langsung, tidak bisa, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi itu saking halus dan sangat kecilnya, ya. Itu adalah ciri-ciri dari virus. Oke, ini gambar-gambar virus, Maya diantaranya itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ukurannya. Nah, ini ukurannya nih sangat-sangat kecil, ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kalian lagi influenza, ya, kan kita nggak tahu ya, kita penyakit apa enggak. Ibaratnya ada orang bersin itu, makanya kenapa orang bersin itu keluar uap airnya ya, atau hasil percikan air di mulut itu memang sangat berbahaya. Nah, jadi makanya kita kenapa bersin itu diusahakan tidak di depan muka orang, kan ada gitu ya. Jadi tapi harus sedikit kita menutup, karena itu memang kuman. Makanya kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, karena kenapa dengan mengeluarkan bersin itu, dengan mengeluarkan itu adalah keluar penyakit. Nah, jadi itu ya. Jadi bagi yang bersin ataupun apa itu kalau sudah parah sekali, ya itu tadi ya. Kalau mau ya yang mau alami boleh, yang mau minum apa itu kunyit ya. Di rumah kamu banyak kunyit ya? Septi. Oke. Kemudian bentuk virus, ini bentuk virus itu ada beragam macam bentuknya, ada yang bentuknya batang, ya, ada bentuknya bulat, ada bentuknya filamen. Ini filamen seperti itu ya bentuknya. Ada yang seperti peluru, dan ini adalah, ini kita sering lihat ya, ini adalah namanya seperti huruf T. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari virus ya. Jadi kesemuanya virus ini adalah ya yang menyerang ya. Jadi ada yang menyerang manusia, tumbuhan, termasuk jamur juga. Oke, kemudian struktur tubuh virus. Nah, ini struktur tubuh virus itu ada dikatakan benda mati, ya, dikatakan makhluk hidup. Ya, kenapa? Karena dikatakan dia benda mati karena tidak memiliki dinding sel. Jadi dia artinya apa? Organel selnya itu dia tidak ada. Karena dia tidak bisa hidup di tempat yang benda mati, tidak. Tapi dia memang hinggap di yang hidup, makhluk hidup ya. Kemudian dapat dikristalkan seperti sifatnya benda mati, yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup. Jadi dia memang wajar ya. Yang diserang itu seperti hewan. Pernah lihat enggak? Itu ada dia serang kaki ya atau kuku pada hewan, ya kan? Kemudian ada juga pada tumbuhan, apalagi pada manusia. Contoh misalnya manusia AIDS misalnya. Nah, itu adalah AIDS itu berbahaya. Nah, ya itu nanti akan kita bicarakan ke depan. Nah, kemudian dikatakan makhluk hidup karena tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Nah, ini dia yang seperti gambar tadi ya. Ada bentuk kuncup segini. Nah, ini adalah kapsid di sini. Nah, di sini ada namanya. Nah, itu adalah asam nukleat. Ya, jadi asam nukleat itu ada RNA, ada dari atau DNA dan RNA. Nah, kemudian begitu juga dengan strukturnya itu ya, seperti gambar ini. Nah, ini ada dia namanya kepala, ada leher ya, ada juga namanya ekor. Nah, ini adalah tempat nusuknya ya. Nusuknya itu adalah di mana yang dia tempat dia hinggap. Ya. Sama kalau misalnya pada apa istilahnya? Pada nyamuk gitu ya. Kita juga bisa melihat seperti itu juga. Nah,
Ini ibaratnya seperti itu. Jadi dia kalau yang dia serang itu betul-betul ini ya, kuat ya virus memang. Kemudian struktur tubuh virus. Ini ada kapsid selubung, tadi ada yang gambar tadi ya, asam nukleat. Dan kalian tampil tadi itu sudah ada semua. Nah, ini dia virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Itu yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa penyusun pada kumpulan genom ya. Oh iya, boleh. Jadi kalau sudah siap silakan masuk kembali ya. Oke, cara hidup reproduksi virus. Oke, boleh silakan, nggak apa-apa. Kemudian cara hidupnya ini dia itu iya. Kenapa? Boleh. Cara penular virus itu suatu sel itu bisa dari ke sel satu ke sel yang lainnya. Nah, ini artinya tidak berpindah-pindah. Itu berpindah-pindah mulai dari tangan ya, dari ke hidung, kemudian dari mulut. Nah, jadi semuanya diserang. Nanti aja ya. Oke. Nah, kemudian Ibu ingin melihat ini ada post test ya. Ibu mau lihat sampai sejauh mana evaluasi dari kalian kegiatan pembelajaran kita. Jadi akan Ibu bagikan, silakan dikerjakan per individu. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Oke. Ya, dikerjakan per individu ya. Oke, post testnya nanti silakan dikumpulkan sekalian bareng sama LKPD-nya. Oke, silakan segera dikerjakan ya. Maaf ya. Ada yang belum dapat? Oke, sudah semua. Oke, silahkan dikerjakan per individu ya, bukan per kelompok, tapi per individu. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dijawabnya di situ terus. Iya. Udah macet-macet ya. Oke, silakan dijawab.
Kerjakan terus. Sudah siap semua? Wow. Oke, baik. Silahkan dikumpulkan. Bagi yang belum, tidak apa-apa, lanjut saja. Oke, sudah. Ini LKPD-nya tadi ya. Sengaja tadi Ibu ngambil dulu, siapa tahu ada mau cari jawabannya di sini. Oke. Sudah. Oke, sudah. Nurul udah siap? Oke, terima kasih. Oke, sudah semua? Udah ya? Oke, terima kasih Naya. Oke, baik, terima kasih karena sudah menyelesaikan ya hasil post test kita. Nanti insya Allah akan Ibu periksa ya sejauh mana kalian pemahaman kalian tentang materi virus. Oke, Naya. Baik, Ibu rasa mungkin sudah habis waktunya, namun jadi kita nanti insya Allah minggu depan kita akan masuk kembali dengan judul tentang peranan dan ini ya, ya peranan dan yang terjadi pada kehidupan makhluk hidup, ya kerugian dan peranannya itu apa sih, penyakitnya itu apa saja. Nah itu minggu depan insya Allah kita akan masuk. Jadi saran Ibu tolong dibaca-baca bahan ajarnya itu untuk kita lebih memahami materi ke depan ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu. Sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini ya akan diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah, segala sesuatu apa yang pun kita lakukan ini menjadi ridhonya dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekian dulu dari Ibu. Pesan Ibu hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan. Hari ini hari Jumat. Bagi laki-laki mungkin melaksanakan sholat Jumatnya, dan bagi perempuan ya, iya di rumah bekerja ya, bersih-bersih, masak-masak. Oke, bagi Ibu rasa cukup sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua. Mana ya?